Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah metode pendidikan yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Hakikatnya, program pendidikan yang berintikan demokrasi. Tujuannya untuk memberi pemahaman dan pembelajaran dalam memahami kedudukan warga negara dalam negara. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembagian bangsa. Identitas nasional adalah ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya. Faktor pembentukan identitas antara lain yaitu primordial, sakral, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Yang selanjutnya yaitu esensi dan urgensi konstitusi dan sumber historis, sosiologi, politik konstitusi, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan aturan atau hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi juga merupakan aturan yang mendasar dalam sebuah negara agar roda pemerintahan bisa berjalan terarah dengan adanya konstitusi. Dan menurut Lord James Bright, konstitusi adalah kerangka negara yang berorganisasi melalui hukum dengan hukum. Dinamika konstitusi meliputi negara Indonesia, konstitusi juga terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis. Konstitusi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Yang selanjutnya yaitu konsep dan urgensi hak negara dan warga negara. Hak warga negara dapat diartikan dengan suatu wewenang yang dimiliki setiap warga negara untuk melakukan sesuatu namun sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan istilah lain, hak masyarakat negara adalah suatu keistimewaan yang menghendaki supaya masyarakat negara diperlakukan sinkron keistimewaannya. Kewajiban dan hak negara dan warga negara juga meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat, dan pertahanan dan ketahanan negara. Hak juga terbagi menjadi dua, yaitu hak mutlak dan relatif. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Selanjutnya, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos artinya pemerintah. Demokrasi bisa diartikan suatu pemerintahan yang melandaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai kedaulatan pemerintahan yang mempunyai tingkat tertinggi. Indonesia dengan memiliki nilai luhur yang tergambar di dalam Pancasila
membuat negara ini berlandaskan demokrasi Pancasila, yaitu pemerintahan berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, implementasi demokrasi. Implementasi berarti mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun konsep demokrasi dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari suatu negara ke negara lain. Setiap negara bahkan orang menerapkan definisi dan kriterianya sendiri-sendiri mengenai demokrasi itu. Selanjutnya yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara merupakan organisasi kelompok masyarakat tertinggi karena mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, bahkan memaksa secara sah untuk kepentingan umum yang lebih tinggi dari kepentingan hukum. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara. Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Wawasan nasional bangsa Indonesia disebut dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan dengan dicetuskannya Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Inti dari deklarasi itu adalah segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia. Dengan demikian, bagian dari perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak milik negara Indonesia. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Satu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa dan ketahanan nasional dan ketahanan nasional dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu ketahanan nasional sebagai doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Saya jelasin lagi sedikit karena di sini ada kekurangan sedikit. Suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Ketahanan nasional juga terbagi menjadi dua, terbagi menjadi tiga, yaitu ketahanan nasional sebagai doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Selanjutnya yaitu ketahanan nasional dan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Wawasan Nusantara yang dijadikan konsep dalam pembangunan nasional kewilayahan juga mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, kesatuan keamanan dan pertahanan. Selanjutnya yaitu anti korupsi. Korupsi merupakan tindakan publik baik politisi maupun pegawai negeri
kasus korupsi. Penting sekali memberikan pendidikan moral kepada generasi penerus sejak dini agar terjauh dari tindakan korupsi. Robert Kliger berkata, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dari negara. Korupsi juga terbagi menjadi dua aspek, yaitu aspek yang memperkaya dirinya dengan menggunakan kedudukan dan menggunakan uang negara untuk